Hari ini rencananya saya akan membahas, ada 13 Juli, ada Zenit sudah bergabung, Ibu Tini Soehartini sudah bergabung juga ya. Selamat bergabung Pak Helmi Tanjung. Jadi hari ini rencananya saya akan sedikit berbagi mengenai bagaimana cara kita bisa meraih hidup yang bahagia. Tentunya semua orang ingin hidup yang bahagia. Saya belum pernah berjumpa dengan orang yang ingin hidupnya itu nelangsa atau ingin hidupnya itu penuh dengan penuh dengan penderitaan, katakanlah begitu ya. Lalu eh, tapi bahagia ini seperti yang sulit untuk diraih. Mengapa? Karena ada banyak pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa bahagia ini sulit diraih karena kita memberikan syarat pada kebahagiaan. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa bahagia ini sulit untuk diraih karena eh, bahagia itu bukan sesuatu yang bisa diupayakan. Jadi ada banyak sekali teori atau pendapat tentang kebahagiaan. Eh, Kalau memang seperti itu, kan sulit ya. Karena ada orang yang mengatakan bahwa bahagia itu tanpa syarat. Sepertinya ini ada benarnya. Kalau saya lebih suka pendapat ini gitu ya, bahwa bahagia itu tidak bersyarat. Tapi kita yang memberikan syarat untuk kebahagiaan. Nah, saya lanjutkan ya. Kalau saya sih sebenarnya lebih lebih setuju ya. Ini personal gitu. Saya lebih setuju ketika dikatakan bahwa bahagia itu tanpa syarat. Karena kalau kita memberikan syarat pada kebahagiaan, jangan-jangan itu bukan kebahagiaan. Jangan-jangan itu hanya sekedar satu pemenuhan akan ego dan nantinya jadi kebahagiaan yang semu. Apa yang dimaksud dengan kebahagiaan yang semu? Yang dimaksud dengan kebahagiaan yang semu itu adalah kita merasa bahagia pada saat ada hal tertentu yang terjadi, lalu kemudian kita merasa diri kita nelangsa pada saat hal tersebut hilang. Contoh misalnya gini, saya berpikir bahwa saya akan bahagia kalau saya punya kalau saya punya mobil mewah, katakanlah gitu ya. Nah, maka pada saat saya tidak lagi punya mobil mewah atau saya belum mampu untuk memiliki mobil mewah, saya tidak akan pernah bahagia. Bahkan bisa jadi saya akan mengutuki kehidupan. Nah, kalau kita sudah sampai di level yang mengutuki kehidupan, itu pasti hidup kita sudah nelangsa gitu. Hidup kita sudah tidak baik-baik saja. Kalau kita sudah sampai di taraf yang kita mengutuki kehidupan begitu. Nah, maka tadi kenapa saya mengatakan bahwa saya lebih sepakat dengan kalimat yang mengatakan bahwa bahagia itu tanpa syarat. Nah, pertanyaannya sekarang begini, kalau bahagia itu memang tanpa syarat, lalu mengapa ada orang-orang yang saat ini hidupnya sedang tidak bahagia? Mengapa ada orang-orang yang saat ini hidupnya itu penuh dengan kesulitan? Mengapa ada orang-orang yang eh, hidupnya ini seolah seperti bersahabat dengan masalah gitu? Yang masalah tuh ada aja gitu. Mengapa seperti itu kalau memang bahagia itu tanpa syarat? Jadi gitu ya. Saya lebih sepakat dengan bahagia yang tanpa syarat. Walaupun ada pertanyaan tadi, kalau bahagia itu tidak ada syaratnya, lalu mengapa ada orang-orang yang hidupnya itu tidak berbahagia, yang hidupnya itu bahkan bisa kita katakan penuh dengan kenelangsaan, yang hidupnya itu penuh dengan masalah, padahal dikatakan bahwa bahagia itu tanpa syarat. Nah, saya ingin menyampaikannya seperti ini, teman-teman yang saat ini masih menyaksikan ya, bahwa yang dimaksud dengan bahagia itu tanpa syarat, yang dimaksudkan itu begini, bahagia itu tanpa syarat ini
apa namanya, sesuatu yang bisa kita raih, tapi mungkin tidak sepenuhnya tanpa syarat. Mengapa? Karena saya pernah mendengar satu kalimat yang berkaitan dengan hal tersebut yang mengatakan sesungguhnya rasa bahagia itu kita dapatkan pada saat kita tidak punya masalah, pada saat kita tidak perlu memikirkan apapun, pada saat kita bisa menjalani hidup ini dengan tenang. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Jadi artinya ketika kita tidak punya masalah, maka di momen itulah kita sedang berbahagia. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah kalau kita apa namanya, mau berbahagia itu tanda kutip ya, syaratnya adalah tidak ada masalah, maka tidak akan ada orang yang berbahagia. Mengapa? Karena siapa manusia yang masih hidup yang tidak punya masalah? Setiap orang pasti punya masalah. Pasti itu. Nah, artinya begini, bagaimana kita bisa berbahagia sementara kita punya masalah? Itu kan jadi pertanyaan yang cukup apa ya, yang cukup besar lah ya gitu ya. Gimana caranya gitu? Kalau kemudian kondisi bahagia itu bisa kita dapatkan pada saat kita tidak punya masalah, sedangkan hidup kita itu pasti dijamin pasti ada masalah, karena tidak ada satu orang pun yang hidup tanpa adanya masalah. Semua orang yang hidup pasti punya masalah. Begitu. Bahkan saya pernah bercanda mengatakan begini, masalah itu adalah entitas atau sesuatu yang paling setia di muka bumi. Tidak ada yang mengalahi. Kalau tidak percaya, coba begini. Ketika teman-teman sedang punya masalah, coba lari dari masalah. Kemana saja boleh. Mau ke Bali boleh, mau kemana-mana boleh, silahkan. Coba lari dari masalah. Ketika teman-teman pulang, pasti masalah itu tetap menunggu di rumah. Jamin. Ya, jadi masalah itu adalah yang paling setia. Kita bahkan pernah ada yang mengatakan jangan takut kehilangan masalah. Lalu bagaimana caranya kalau masalah itu seolah menjadi bagian dalam kehidup kita sehari-hari, kita ini bisa berbahagia dalam kehidupan? Nah, maka saya memiliki satu pemikiran seperti ini. Coba kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan masalah dan mengapa hidup kita bisa bermasalah. Mungkin untuk lebih memudahkan, saya ingin menggunakan satu perumpamaan dengan tubuh kita ya. Jadi saya menggunakan perumpamaan menggunakan tubuh kita sendiri. Teman-teman yang saat ini masih ada di room ini, pertanyaan saya satu, ada nggak yang mau sakit? Saya percaya tidak ada yang mau sakit. Saya percaya semua yang saat ini hadir di room saya ini pasti mau sehat. Dan saya mendoakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat, itu sudah pasti. Tetapi tidak ada orang yang mau sakit. Namun faktanya rumah sakit selalu penuh. Artinya apa? Artinya meskipun tidak ada orang yang mau sakit, kenyataannya ada saja orang-orang yang kemudian jatuh sakit. Kemudian ada saja orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan, padahal dia nggak mau. Tapi faktanya seperti itu. Artinya apa? Artinya bahkan gini ya. Maaf saya tadi ada yang sedikit lupa. Ketika ada orang yang sudah menjaga hidupnya dengan baik, pola hidupnya dengan baik, dia menjaga makan dengan baik, dia olahraga dengan baik dan lain sebagainya, apakah menjamin dia tidak akan sakit? Kan enggak. Tetap saja dia bisa sakit. Nah, begitu juga dengan masalah. Tidak ada orang yang mau punya masalah, tetapi masalah itu pasti akan datang. Masalah itu bisa saja muncul bahkan hampir menjadi sebuah pola di dalam kehidupan. Nah, maka kita perlu melihat sama. Masalah itu kita anggap saja sebagai penyakit yang datang kepada fisik kita. Bagaimana cara melihatnya? Kalau saya melihatnya,
Yang dimaksud dengan penyakit itu adalah kondisi ketika tubuh kita ingin menyampaikan sesuatu. Jadi badan kita ini kan satu mekanisme yang luar biasa ya. Tubuh kita itu diciptakan dengan sangat luar biasa. Jadi pada saat kita sakit itu artinya tubuh kita sedang menyampaikan sesuatu yang ingin memberitahu kita bahwa ada satu perilaku kita yang tidak sesuai. Ada perilaku kita yang mungkin merugikan. Itu. Tapi tidak selamanya harus merugikan artinya bisa membuat kerusakan. Bukan seperti itu ya. Tapi ini ya mungkin kurang lebihnya terjemahan dari si tubuhnya lah terhadap sesuatu yang dia anggap ini bisa membahayakan. Contoh sederhananya gini ya. Ini contoh yang positifnya gitu. Ketika kita habis ikut perlombaan maraton misalnya, lalu kemudian merasa kaki itu pegal, maka kita bisa tahu bahwa oh kaki kita pegal ini karena tubuh kita mau memberitahu bahwa tadi kita larinya itu terlalu mungkin kurang pemanasan atau bukan pegal ya tapi kram gitu, kurang pemanasan atau mungkin terlalu memaksakan dan lain sebagainya. Nah ini tubuhnya mau memberitahu. Jadi pada saat kita punya penyakit tertentu, itu adalah tubuh untuk memberitahu kita bahwa ada sesuatu loh yang kamu lakukan yang membuat kamu jadi sakit. Contoh misalnya, misalnya saya sering begadang, lalu kemudian tidak menjaga pola makan, tidak pernah mau olahraga, lalu kemudian apalagi tuh, tidak menjaga, ya pokoknya gitulah ya, tidak menjaga kesehatan. Lalu kemudian saya sakit. Nah itu kan artinya tubuh saya lagi kasih tahu ke saya bahwa Nando, kamu itu perilakumu ada yang kurang baik nih. Jadi saya mau ngasih tahu kamu supaya kamu ubah perilaku kamu, supaya kamu jadi lebih baik, maka dikasih sakit dulu gitu. Nah masalah juga sama. Jadi ketika masalah itu atau ketika kita menemukan hidup kita sedang berada dalam masalah, itu sebetulnya adalah satu pemberitahuan kepada kita bahwa ada perilaku kita yang kurang sesuai. Contoh misalnya begini, ada orang yang perilakunya boros. Kira-kira masalah apa yang akan muncul di dalam hidup dia? Ya tidak jauh-jauh yang muncul di dalam hidup dia adalah masalah finansial misalnya. Tapi seperti itu. Jadi ketika hidup kita menemukan hidup kita sedang berada dalam masalah, itu artinya sedang ada pemberitahuan kepada kita bahwa ada perilaku kita yang tidak sesuai yang melahirkan masalah itu muncul. Contoh tadi ya, ada orang yang perilakunya boros, maka tidak heran kalau dia punya masalah di finansial. Lalu kemudian ada orang yang dia itu tidak pernah menjaga perasaan orang, maka tidak heran ketika dia punya masalah di lingkungan sosialnya. Kan seperti itu. Nah, maka begini, pada saat kita mau kemudian menggeser sedikit cara pandang kita terhadap masalah dari sesuatu yang membuat diri kita ini menjadi nelangsa, dari sesuatu yang tadinya membuat diri kita menjadi susah, lalu kita mau menggeser sedikit saja cara pandang kita terhadap masalah, maka kita akan melihat bahwa oh ternyata masalah yang muncul di dalam hidup saya itu adalah satu peluang untuk saya meningkatkan kualitas hidup saya. Nah artinya dengan hanya sedikit menggeser pola pandang kita, hanya dengan sedikit menggeser pemahaman kita terhadap permasalahan, kita bisa menjadi daya ledak luar biasa kepada diri kita, kepada daya cipta kita untuk dia meningkatkan kualitas hidup kita di berbagai bidang. Contohnya gini, tadi ya ada orang yang dia itu punya masalah finansial karena tadinya dia boros. Lalu kemudian dia sadar nih bahwa oh saya ini terkena masalah finansial karena saya boros, karena saya tidak menggunakan uang saya secara bijak. Nah karena adanya masalah itu, lalu kemudian dia belajar bagaimana mengelola keuangan, bagaimana menambah penghasilan. Dia belajar gitu. Dia belajar dari pengalamannya karena dia menghadapi satu permasalahan, kesulitan finansial yang membuat hidupnya itu betul-betul sulit. Hidupnya itu betul-betul nelangsa, menderita lah gitu. Nah, artinya apa? Artinya pada saat dia mau mengubah
orang ini mau mengubah cara pandang terhadap masalah, maka dia bisa menemukan bahwa oh ternyata masalah ini kesempatan loh buat saya. Pada saat saya punya masalah finansial, saya sadar nih bahwa oh ternyata selama ini saya nggak bijak. Oh ternyata selama ini saya boros. Oh ternyata selama ini saya apalah gitu ya. Mungkin membeli sesuatu yang saya tidak butuhkan, belanja yang saya tidak butuhkan dan lain sebagainya. Intinya hidupnya boros. Nah itu yang membuat dia bermasalah. Lalu kemudian dia belajar bagaimana caranya saya bisa keluar dari permasalahan ini. Nah karena dia belajar, kemudian dia mulai eh, menerapkan apa yang dia pelajari di dalam kehidupannya. Bagaimana dia menjaga keuangan, bagaimana dia apa namanya istilahnya cash flow-nya itu dijaga, lalu bagaimana dia menambah penghasilan. Akhirnya apa? Akhirnya yang tadinya dia punya masalah keuangan karena sikap borosnya, nah dengan berubahnya cara pandang, dia bisa keluar, bukan hanya keluar, tapi mungkin membuat hidupnya menjadi jauh lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau mau disimpulkan, kalau boleh saya simpulkan, apa yang dimaksud dengan masalah itu sesungguhnya adalah alarm. Sama seperti ya alarm lah gitu ya. Kalau kita ada alarm kebakaran, itu kan artinya ketika alarm itu berbunyi pasti ada api. Permasalahannya sekarang adalah kita terlalu cepat mematikan alarmnya. Jadi ketika ada satu alarm kebakaran lalu kemudian terjadi api, alarmnya bunyi, itu sama seperti kita mematikan alarm itu tanpa mematikan apinya. Nah kebanyakan dari kita seperti itu. Begitu banyak orang yang punya permasalahan lalu kemudian bukan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah, tetapi yang diselesaikan adalah gejala dari masalahnya. Nah maka yang saya ingin ajak untuk teman-teman yang sampai saat ini masih menyaksikan, yuk kita mulai ubah sudut pandang kita mulai ubah cara kita melihat masalah. Maka kalau kita mau mengubah sedikit cara kita melihat masalah, kita akan menemukan bahwa masalah yang hadir di dalam hidup kita itu bisa menjadi peluang yang besar. Dan contohnya banyak. Ingat gak teman-teman waktu COVID itu kan, ya saya yakin semua orang akan menganggap COVID itu sebagai masalah. Karena kita nggak bisa kemana-mana gitu ya, di lockdown gitu. Kita sulit lah waktu zaman COVID itu. Tapi lihat berapa banyak orang yang kemudian hidupnya meningkat karena bisa beradaptasi di situasi COVID tersebut. Nah pun juga dengan masalah. Pada saat kita bisa beradaptasi itu bukan artinya membiarkan masalah itu tetap ada. Tetapi beradaptasi itu maksudnya adalah bagaimana kita menggunakan cara pandang yang berbeda terhadap masalah, sehingga kita bisa kita bisa belajar, kita memperbaiki diri, kita kita memperbaiki cara kita hidup, sehingga nantinya kita bisa meningkatkan kualitas kehidupan. Jadi seperti itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan ya, bahwa sesuatu yang tidak enak untuk kita itu belum tentu buruk. Seringkali sesuatu yang tidak enak yang menyapa hidup kita itu membawa satu kebaikan yang jauh lebih besar. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya hanya bisa mengajak kita bersama untuk sedikit mengubah sudut pandang terhadap permasalahan, sehingga kita bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup kita. Karena tidak jarang banyak sekali, bahkan bukan hanya tidak jarang ya, banyak sekali orang-orang yang kemudian kualitas hidupnya berubah dikarenakan ada permasalahan seperti itu ya. Nah jadi sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, salah sikap selama live ini berlangsung. Oke, sekali lagi terima kasih, selamat malam, selamat istirahat. Saya mohon pamit, sampai jumpa.